Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diajeng Gantari. Pada pertemuan kali ini, kita akan memberikan sebuah tips bagaimana cara mengajarkan Iqra pada balita agar lebih efektif. Dan berikut ini mari kita simak saja beberapa tipsnya. Mohon disimak dengan baik, dan simak videonya sampai selesai, karena akan sangat bermanfaat. Mengajarkan amalan atau cara beribadah dalam agama Islam perlu dilakukan sejak usia anak-anak. Hal ini karena saat kecil, anak diibaratkan sebagai spons yang mampu menyerap seluruh pembelajaran dengan baik. Salah satu bentuk ibadah yang penting untuk setiap orang tua ajarkan pada anak, yaitu mengaji. Mama dan papa dapat mengajarkan si kecil mengaji Iqra terlebih dahulu. Iqra biasanya lebih mudah untuk dipahami karena bacaannya cenderung sederhana. Namun, tetap diperlukan cara khusus agar anak dapat lancar membaca huruf-huruf Arab dalam Iqra. Selain itu, mama juga perlu bersabar dalam mengajarkan anak membaca Iqra. Sebagai panduan, berikut kita berikan cara mengajar anak mengaji Iqra. 1. Kenalkan huruf hijaiyah dengan cara menyenangkan. Suatu hal yang dimulai dengan cara menyenangkan akan disukai oleh anak-anak. Jadi, sebaiknya mama mengenalkan huruf-huruf hijaiyah dengan metode yang seru. Misalnya, menggunakan gambar-gambar huruf hijaiyah beragam warna, lalu menempelkannya di dinding kamar atau ruang bermain sehingga anak mudah mempelajarinya. Selain itu, bangun komunikasi secara perlahan mengenai pentingnya mengaji atau membaca Iqra. Setelah mengetahui semua itu, si kecil akan lebih bersemangat dalam belajar. 2. Ulangi huruf-huruf hijaiyah setiap hari. Biasanya, anak-anak perlu belajar sesuatu secara berulang. Untuk itu, mama perlu mengulangi setiap huruf hijaiyah agar si kecil dapat membacanya dengan lancar. Buatlah jadwal khusus belajar Iqra atau siasati waktu bermain anak untuk membaca huruf hijaiyah. Misalnya, dengan tiba-tiba menunjukkan huruf hijaiyah dan meminta anak untuk menebaknya. Lakukan secara berulang setiap hari. 3. Menggunakan istilah unik saat belajar. Istilah unik yang dimaksud dalam hal ini yaitu menggantikan bunyi huruf hijaiyah dengan kata benda atau kata kerja. Misalnya, huruf A diganti menjadi awan. Huruf ba diganti menjadi balon atau huruf ta menjadi tali. Selain itu, mama atau orang tua juga bisa menggunakan perumpamaan sesuai deskripsi, seperti huruf A bentuknya seperti tiang listrik, atau huruf jim yang mirip dengan perut gendut, dan beragam narasi kreatif lainnya. Penggunaan istilah atau kata ganti pada huruf hijaiyah ini dapat membantu anak lebih fokus dan mudah diingat. Apabila saat belajar mengaji anak lupa, mama bisa mengingatkannya dengan istilah atau kata gantinya. 4. Buat metode belajar yang seru untuk anak. Cara belajar yang seru dapat membuat anak lebih bersemangat. Jadi, belajar mengaji Iqra yang biasanya dilakukan serius atau kaku dapat anak jalani dengan menyenangkan.
Mama dapat mengajarkan anak mengaji menggunakan metode kuis. Dengan cara menunjukkan huruf hijaiyah dan bertanya pada si kecil bagaimana pelafalannya. Ulangi beberapa kali, koreksi jawaban yang salah, dan berikan hadiah pada jawaban yang benar. Teruslah mencari dan mencoba beragam metode belajar hingga menemukan yang paling sesuai dan nyaman bagi anak. 5. Memanfaatkan teknologi untuk belajar mengaji. Kehadiran teknologi dapat membantu beragam kegiatan sehingga lebih mudah dilakukan. Tak terkecuali dalam hal pembelajaran anak. Mama bisa memanfaatkan gadget untuk mengajarkan bacaan Iqra pada si kecil. Misalnya, dengan mengunduh aplikasi Iqra digital yang memiliki beragam ilustrasi menarik sehingga anak dapat belajar huruf hijaiyah secara menyenangkan. Pada aplikasi tersebut juga biasanya terdapat beberapa pilihan mainan untuk mengasah kemampuan mengaji anak, Selain itu, telah banyak pilihan video edukasi di internet tentang huruf-huruf hijaiyah. Dengan ilustrasi dan iringan musik yang disukai anak. Namun, tetap beri pendampingan saat anak menggunakan gadget, Beri juga batas waktu sehingga anak tidak ketergantungan, Itulah beberapa cara mengajar anak mengaji Iqra yang dapat orang tua lakukan bersama si kecil di rumah. Semoga dapat bermanfaat.